Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai membuat label bereaksi. Sebelum kita membuat label bereaksi, mari kita belajar mengenai seberapa penting label untuk larutan bereaksi. Nah, pernah terbayang nggak sih, pada saat kita bekerja di laboratorium, kita salah menggunakan bereaksi, akibat kesalahan label, atau analisis yang kita lakukan tidak mampu tertelusur karena label yang tidak jelas. Nah, maka dari itu, label pada larutan bereaksi harus memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Keterangan yang harus tercantum pada label larutan bereaksi adalah sebagai berikut. Nama bahan kimia, konsentrasi larutan, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, nama orang yang membuat, nama orang yang menstandarisasi, dan simbol bahaya. Tahapan membuat label bereaksi adalah sebagai berikut. 1. Siapkan prosedur dan MSDS bahan kimia. 2. Siapkan peralatan dan bahan serta gunakan APD lengkap. 3. Tanda bahaya senyawa kimia ditentukan sesuai dengan sifat bereaksi. Dan yang terakhir, wadah bereaksi diberi label informasi sesuai prosedur. Material Safety Data Sheet atau biasa dikenal MSDS bahan kimia. Di dalam MSDS ini biasanya terdapat informasi tentang nama produk dan industri, komposisi bahan, identifikasi tingkat bahaya, pertolongan pertama bila terkena bahan tersebut, cara menangani kecelakaan, penanganan dan penyimpanan, cara perlindungan fisik, kestabilan, dan kereaktifan, serta informasi toksikologi, ekologi, transportasi, pembuangan, dan aturan pemerintah yang diberlakukan. Berikut ini adalah simbol bahan kimia yang sering digunakan di laboratorium. Terdiri dari explosive, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for the environment, harmful, highly flammable, toxic, iritan, dan very toxic. Sebelum kita memulai praktikum, kita wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berikut ini adalah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di SMK Semak Bogor. Senantiasa menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Mengisi formulir asesmen COVID-19. Menjaga jarak dengan peserta yang lain. Sebelum kita memulai praktek, kita wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Berikut ini adalah alat pelindung diri yang wajib kita gunakan. Terdiri dari jas laboratorium, masker, kacamata pelindung atau goggles, dan sarung tangan karet. Pertama, kita gunakan terlebih dahulu jas labnya. Selanjutnya kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan goggles atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir kita gunakan sarung tangan karet.
Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat label pereaksi. Ada MSDS dari barium klorida, kemudian simbol bahaya, label, alat tulis, dan botol pereaksi kosong, serta peralatan gelas lainnya. Langkah pertama adalah disiapkan larutan pereaksi yang sudah dibuat. Kemudian kita buka tutup botol pereaksi kosong. Kemudian kita tuangkan pereaksi yang telah dibuat ke botol pereaksi kosong. Pada kesempatan kali ini, kita membuat pereaksi barium klorida konsentrasi 0,5N sebanyak 1 liter. Botol pereaksi yang digunakan harus sudah dibersihkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi oleh bahan kimia lain. Kemudian kita tutup kembali botol pereaksi. Selanjutnya kita tulis informasi yang harus tercantum pada label, yaitu nama bahan kimia, kemudian konsentrasi dari bahan kimia tersebut, nama pembuat, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan nama orang yang menstandarisasi. Tak lupa juga simbol bahaya dari bahan kimia tersebut. Kemudian kita rekatkan label pada botol pereaksi. Rekatkan juga simbol bahaya dari bahan kimia tersebut. Apabila sudah selesai, kita simpan botol pereaksi di tempat yang aman dan mudah dijangkau.